Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Dan sekarang kita masuk ke al-makhfudu wil mudhafi. Dikhafat dengan sebab mudhaf karena itu pendapatnya yang benar, bukan dengan idhafah, dan itu pendapatnya lemah. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati, adapun yang dikhafat dengan idhafah yang benar itu mudhaf. Dan ini udah kita pelajari di kitab Muhtarat. Mungkin dulu kita dan sampai sekarang ini hanya mengetahui mudhaf ilai artinya memiliki. Gulamu Zaidin, anak milik Zaid. Anaknya Zaid, yaitu anak milik Zaid. Qalamu Alfi berarti apa? Pulpennya Alfi, berarti pulpen milik Alfi. Libasu Faruqin, bajunya Faruk, berarti apa? Baju milik Faruk. Cuman itu doang dulu kita mengetahui sampai sekarang. Dan ternyata antara mudhaf ilai itu memiliki makna lebih dari lam. Terkadang bermakna fi, terkadang bermakna min. Dan nanti di kitab yang lebih luas terkadang bermakna kaf. Di sini belum dibahas. Oleh karena itu perhatikan, ini adalah hal yang baru. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati, adapun yang dikhafat dengan idhafah, fa nahwu qaulika gulamu Zaidin, maka contohnya perkataanmu gulamu Zaidin, anak miliknya Zaid. Wa huwa ala qismaini, dan dia ada dua pembagian. Dan nanti ditambah lagi oleh pensyarah 3. Dan di kitab yang lebih luas lagi ada lagi 4. Yang pertama ma yuqaddaru bil lam, ditakdirkan dengan lam yang berarti kepemilikannya. Gulamu Zaidin berarti apa? Gulamun li Zaidin gitu. Anaknya milik Zaid, ya ditakdirkan lam, kepemilikan. Ditakdirkan apa, Faruk? Lam. Itu yang pertama. Yang kedua, ma yuqaddaru bimin, yang ditakdirkan dengan min, dari. Misalnya apa? Khatamu hadidin. Khatam apa artinya? Hadid, besi. Itu maksudnya apa? Cocok gak kalau dimaknai cincin milik besi? Gimana cincin milik besi? Gak cocok. Itu berarti artinya min. Khatamun min hadidin, cincin dari besi. Paham insyaallah? Nanti ada yang fi, tapi juga nanti akan dibahas oleh pensyarah hafizallahu ta'ala. Falladhi yuqaddaru bil lami, yang ditakdirkan dengan lam, ya kepemilikan, milik. Contohnya gulamu Zaidin, anak milik Zaid. Dan ini yang sering kita gunakan dan yang mungkin baru antum ketahui sampai sekarang ini. Sa'atu akbar berarti apa? Jam milik Akbar. Kitabu Yusufa berarti apa? Buku milik Yusuf. Itu yang pertama, yuqaddaru bil lam. Yang kedua, walladhi yuqaddaru bimin, ditakdirkan dengan min. Contoh saubu khazin. Saub apa saub? Khaz itu artinya sutra. Cocok gak kalau baju milik sutra? Nggak cocok.
Berarti apa yang cocok? Min. Thawbun min khazzin, baju dari sutra. Ini juga sekali lagi berguna dalam menerjemahkan, dalam memahami sesuatu. Wababu sajin. Sajin itu artinya jati, ya kayu jati. Bab pintu. Pintu milik kayu jati nggak cocok. Berarti apa? Pintu dari kayu jati. Khatamu hadidin pun sama dia. Cincin dari besi. Sekarang kita masuk ke syarah. Qala syarih hafizallahu taala al-qismu tsani minal makhfudati. Al-makhfudu bil mudafi. Bagian yang kedua dari isim-isim yang dikhafad, yaitu al-makhfudu bil mudafi, dikhafad dengan sebab mudhaf, dan itu pendapat yang benar. Mudhaf, ya. Bisababil idhafati la biha, dengan sebab penyandaran bukan dengannya. Jadi di situ yang menghafadnya, yang menjarnya mudhaf. Ya karena penyandaran, tapi penyebab mudhafnya bukan penyandarannya itu sendiri, itu maksudnya. Bisababil idhafati la biha. Al-makhudhu bil mudhafi. Jadi di sini yang kedua dikhafad dengan mudhaf, dengan sebab penyandaran, tapi amilnya la biha, bukan idhofah. Tapi amilnya apa? Mudhaf. Udah kesimpulannya. Pendapat yang benar apa? Amilnya apa? Mudhaf atau idhofah? Mudhaf. Udah itu aja. Nggak usah pusingin itu. Lianna as-sahiha annal khafidha lil mudhafi ilaihi huwal mudhafu kama taqaddama. Lianna sahiha, karena pendapat yang benar, karena bahwasanya yang benar, annal khafidha, bahwasanya penghafad lil mudhafi ilaihi, untuk mudhaf ilaihinya, huwal mudhaf, dia adalah mudhaf. Penghafad mudhaf ilaihi adalah mudhaf. Gulamu Zaidin, penghafad Zaid, si mudhaf ilaihi adalah mudhaf, yaitu gulamu. Thawbu khazzin, penghafad khaz, yaitu mudhaf ilaihi adalah mudhaf, yaitu thawb. Paham insyaallah? Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Wal idhafatu lughatan, ini antum kasih stabilo. Al isnadu. Taqulu adaftu dhahri lil haiti idza asnadtahu ilaihi. Idza asnadtahu ilaihi. Wal idhafatu lughatan, idhafah definisi secara bahasa adalah al isnadu, penyandaran. Kamu katakan adaftu dhahri lil haiti, aku mengidhofahkan dhahri, punggungku, kepada tembok. Maksudnya apa? Menyandarkan. Adaftu dhahri, aku mengidhofahkan punggungku kepada tembok. Ya tadi idhofah secara bahasa adalah penyandaran. Jadi maknanya adaftu adalah aku menyandarkan punggungku. Idza asnadtahu ila, istilah adalah nisbatun bainasmaini tujibu injirara tsani minhuma abadan. Secara istilah adalah nisbatun, penyandaran, bainasmaini, antara dua isim, tujibu injirara tsani, yang mengharuskan majrurnya yang kedua. Berarti apa? Mudhaf atau mudhaf ilaih yang majrur? Mudhaf ilaih. Penyandaran antara dua isim yang mengharuskan majrurnya yang kedua. Dari keduanya, abadan, selama-lamanya. Jadi yang keduanya itu majrur.
Dan perhatikan ini dijelaskan lagi. Wa yusamma awwaluhuma mudhafan. Wa i'rabuhu ala hasabi mawqi'ihi fil kalami. Wa thanihima mudhafan ilaihi. Wa i'rabuhu al-jarru daiman. Perhatikan ini. Dan ini insyaallah sudah mungkin kita ya. Yang pertama dinamakan apa? Mudhaf. Dan itu i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Bisa ja'a gulamu Zaidin marfu, itu yang pertama gulamunya. Bisa ra'aitu gulama Zaidin mansub, itu yang pertamanya mudhafnya. Maratu bi gulami Zaidin majrur, itu yang pertamanya mudhafnya. Mungkin udah insyaallah itu. Wa yusamma awwaluhuma mudhafan, dan dinamakan yang pertama dari keduanya adalah mudhaf. Ya gulamu Zaidin, khatamu hadidin, yang pertamanya mudhaf, khatamunya, gulamunya. Wa i'rabuhu ala hasabi, dan i'rabnya ala hasabi sesuai mauqi'ihi fil kalami, kedudukannya dalam kalam. Ya, i'rabnya sesuai kedudukannya dalam kalam. Terkadang marfu, ja'a gulamu Zaidin, mansub, ra'aitu gulama Zaidin, majrur, maratu bi gulami Zaidin. Wa tsanihima mudhafan ilaihi, dan yang kedua dari keduanya adalah dinamakan mudhaf ilaihi. Wa i'rabuhu al-jarru daiman, dan i'rabnya jar selalu. Jadi yang kedua namanya mudhaf ilaihi dan i'rabnya jar selalu, dan ana rasa ini mudah, enggak perlu ditulis di papan tulis. Ja'a gulamu Zaidin, mudhafnya mana? Gulamu. Dan lihat di situ dia marfu. Mudhaf ilaihinya mana? Zaidin, majrur, terus majrur dia. Ra'aitu gulama Zaidin, mudhafnya mana? Gulama, lihat di situ berubah lagi, mansub. Mudhaf ilaihinya terus dia seperti itu majrur. Marartu bi gulami Zaidin, mudhafnya mana habli? Mudhaf ilaihinya Zaidin. Faghulamun fi hadhihi al-amthilati yusamma mudhafan li'annahu udhifa ila ma ba'dahu wa huwa Zaidin. Wa i'rabuhu qad ikhtalafa bisababi ikhtilafi mawqi'ihi fil kalami. Fahuwa fa'ilun fil mithalil awwali wa maf'ulun fil mithali tsani wa majrurun bi harfil jarri fil mithali tsalithi. Maka gulam pada contoh-contoh ini dinamakan mudhaf li'annahu udhifa ila ma ba'dahu, karena bahwasanya dia udhifa. Apa arti udhifa? Disandarkan kepada apa yang setelahnya, yaitu Zaid setelahnya. Gulamu Zaid. Wa i'rabuhu qad ikhtalafa, dan i'rabnya berbeda-beda. Kadang gulamu, kadang gulama, kadang gulami. Bisabab ikhtilafi mauqi'ihi fil kalami, dengan sebab perbedaan mauqi'. Apa mauqi' tadi? Kedudukannya dalam kalam. Fahuwa fa'ilun fil mithalil awwali, maka dia fa'il pada contoh pertama. Ja'a gulamu, fa'il itu dia, gulamu Zaidin. Wa maf'ulun fil mithali tsani, dan maf'ul pada contoh yang kedua. Ra'aitu gulama Zaidin. Wa majrurun bi harfil jarri fil mithali tsalithi, dan majrur dengan huruf jar pada contoh yang ketiga. Marartu bi gulami Zaidin. Dan Zaidinnya, wa Zaidin yusamma mudhafan ilaihi, dia dinamakan mudhaf ilaihi. Mudah, sangat mudah insyaallah. Li'anna ma qablahu wa huwa gulamun udhifa ilaihi, karena bahwasannya apa yang sebelumnya yaitu gulam disandarkan kepadanya. Ai gulamun mudhafun ila Zaidin, yaitu gulam disandarkan kepada Zaid. Waqad lazima i'raban wahidan, dan sungguh harus satu i'rab, yaitu jar, ya mudhaf ilaihi majrur deh. Dan ingat, lihat di sini, walladzi amila fihi al-jarra
al-ismul mudhafu wa huwa gulamun. Nah, perhatikan itu. Walladzi amila fihi al-jarra, yang beramal padanya jar adalah al-ismul mudhaf. Mudhafnya amilnya itu. Jadi amilnya mudhaf, yaitu gulamun pada contoh tersebut. Jadi amilnya apa? Mudhaf, bukan idhofah. Wa mithaluha minat tanzili qaulu ta'ala, contohnya dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Nah, tanya dekta, saksi pembahasanya mana? Hah? Saksi pembahasanya yang mana? Rasul. Dia sebagai apa? Mudhaf. Allahi mudhaf ilaihi. Walakin rasulallahi wa khataman nabiyina. Khalil, saksi pembahasanya mana? Ada dua di situ. Rasulullah, Rasul mudhaf, Allah mudhaf ilaihi. Yang kedua, ahsan, khataman nabiyyin, khatam mudhaf, nabiyyin mudhaf ilaihi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mas Aldi, saksi pembahasanya mana? Rasulillahi, Rasul mudhaf, Allahi mudhaf ilaihi. Lihat di situ. Rasul yang dia sebagai mudhaf, dia terkadang marfu rasulu, terkadang mansub rasula, terkadang majrur rasuli, karena dia mudhaf, i'rabnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalam. Tapi kalau mudhaf ilaihinya yaitu Allah di situ selalu majrur, Allahi, Rasulullahi, Rasulallahi, Rasulillahi, selalu majrur. Fa rasulun fi hadhil amthilati mudhafun. Maka rasulun pada contoh-contoh ini dia mudhaf. Wa huwa marfu'un fil mithalil awwali, dan dia marfu pada contoh yang pertama. Wa mansubun fil mithali tsani, dan mansub pada contoh yang kedua. Wa majrurun bi harfil jarri fil mithali tsalits, dan majrur dengan huruf jar pada contoh yang ketiga. Wa lafzul jalalati Allah mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi. Wa huwa lafdhu rasulin wa alamatu jarrihi kasru akhirih, wa alamatu jarrihi kasru akhirih. Wa lafdzul jalala Allah, dia adalah mudhaf ilaih, majrurun bil mudhaf, dijar dengan mudhaf. Apa itu mudhafnya? Wa huwa lafdhu rasul, itu mudhafnya, jadi dia yang menjarkannya. Wa alamatu jarrihi kasru akhirih, dan tanda jarnya kasroh akhirnya. Mudah insyaallah. Tanbihun, ini faidah, pemberitahuan. Al-majruru bil mudhafi qad yakunu zahiran wa mudmaran, kama annal majrura bil harfi kadzalik. Al majruru bil mudhafi, yang dijar dengan sebab mudhaf, mudhaf ilaihnya berarti kan, yang dijar dengan sebab mudhaf. Qad yakunu zahiran, terkadang dia berupa zahir. Gulamu Zaidin, mudhaf ilaihnya mana? Zaidin, itu dia majrur dengan mudhaf dan dia zahir. Wa mudmaron, dan terkadang berupa dhamir. Apa contohnya kalau yang dhamir? Ada yang bisa? Ada yang bisa ngasih contoh yang mudhaf ilaihinya dhamir? Banyak sekali. Hah? Abuhu. Ja'a abi. Ja'a abuhu. Di situ dia abu mudhaf, hu mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaihnya berupa dhamir. Mudah itu insyaallah. Sudah sering kita lalui. Jadi di sini faedahnya al majruru bil mudhafi, yang dijar dengan sebab mudhaf. Berarti apa yang dimaksud mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih.
Yang dimajrur dengan sebab mudhaf, yang dimaksud mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaih gulamu Zaidin, Zaidin majrur dengan mudhaf. Mudhaf ilaihnya qad yakunu zahiran wa mudmaran, terkadang berupa zahir dan mudmar. Ya, kalau perlu antum tulis itu, al majruru bil mudhaf, garis di atasnya yaitu mudhafun ilaih. Qad yakunu zahiran, terkadang zahir, ya gulamu Zaidin, ya mudhaf ilaihnya zahir. Terkadang berupa domir gulamuka, gulamu mudhaf kaf mudhaf ilaih dan dia domir, gulamuhu, gulamu mudhaf hu mudhaf ilaih dan dia berupa domir, itu. Kama annal majrura bil harfi kadzalik, sebagaimana bahwasannya yang dijar dengan huruf seperti itu, dan itu udah kita lalui ya. Terkadang huruf jar menjarkan zahir. Ila al masjidi zahir. Terkadang berupa domir ilaihi, ilaika, itu maksudnya. Sebagaimana yang telah kita lalui. Dan majrur dengan mudhaf pun sama seperti itu. Terkadang berupa zahir, terkadang berupa mudmar. Fadzahiru, maka yang zahir contohnya yaumul jum'ati yaumu idin. Hari Jumat, hari Id. Yaumu al-jum'ati yaumu idin. Nadhif, saksi pembahasannya mana? Yaumul jum'ati yaumu mudhaf al-jum'ah, dan dia zahir apa mudmar? Zahir. Dan saksi pembahasan yang kedua, yaumu idin, yaumu mudhaf idin, dan dia berupa zahir. Wa kal amtsilatil mutaqaddimati, dan seperti contoh-contoh yang telah lalu, Rasulullah, Rasulullah, Rasulillah. Fakullun minal jum'ati wa idin, maka setiap dari jum'ah dan id mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Nah, perhatikan, dilihat bukunya ini, kita agak cepat karena insyaallah mudah sekali ini. Fakullun minal jum'ati wa id, maka setiap dari jum'ah dan id mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf, dia dijar dengan sebab mudhaf yaitu yaumu. Jadi amilnya mudhaf, yaitu yaumu. Wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda jarnya kasrah yang nampak pada akhirnya. Itu contoh yang mudhaf ilaihinya zahir. Kedua, wal mudmaru, contoh yang mudhaf ilaihinya mudmar, domir jaa abuna au abuka au abuhu. Abuna, abu mudhaf, na mudhaf ilaih dan dia domir. Abuka, abu mudhaf, ka mudhaf ilaih dan dia kafnya mudhaf ilaihnya dhamir. Begitu juga abuhu. Fa abu fa'ilun wa fa abu fa'ilu jaa. Fa'ilu jaa, bukan fa'ilun ya. Di situ karena fa'ilu mudhaf, jaa mudhaf ilaih. Fa abu fa'ilu jaa, fa'ilnya jaa. Anaskum. La tanasya Anas. Wa huwa mudhafun, ya abu fa'ilnya jaa dan dia mudhaf. Wa na awil kafu awil ha'u mudhafun ilaihi, dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni, pada na mabni di atas sukun. Au alal fathi, atau di atas fathah. Abuka, ka dia mabni di atas fathah. Au ala dhammi, atau mabni di atas dhamma. Abuhu, hu dia mabni di atas dhamma. Fi mahalli jarrin bil mudhafi, pada kedudukan jar dengan sebab mudhaf. Wa mithaluhu minat tanzili qaulul haqqi jalla jalaluhu, contohnya dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah adalah Rabb kita dan Rabb kalian. Saksi pembahasannya mana di situ, Gio? Rabbuna wa Rabbukum, ya Rabbu mudhaf, na mudhaf ilaih dan dia dhamir. Rabbukum juga sama, Rabbu mudhaf, kum mudhaf ilaih dan dia dhamir. Wa idh qala rabbuka, saksi pembahasannya di situ mana azam? Yang mana? Rabbuka, ahsan. Rabbu mudhaf, kaf mudhaf ilaih dan dia dhamir. Wa kallamahu rabbuhu, ini ana mau tanya Mas Ardian, saksi pembahasannya mana? Rabbuhu, ya kallamahu bukan ya. Karena kallama itu fi'il madi, hu sebagai maf'ul bi. Karena mentang-mentang dia bersambung dengan domir, dikira lagi mudhaf ilaih.
Jangan sampai keliru di situ. Kallama fi'il madi hu mudhaf, kallama fi'il madi hu sebagai maf'ul bi. Rabbunya sebagai fa'il dan dia mudhaf, baru hu mudhaf ilai dan dia berupa dhamir. Jangan sampai keliru ya. Di situ saksi pembahasannya adalah rabbuhunya bukan kallamahunya. Farabbu fi hadhil amthilati mudhafun, maka rabbu pada contoh-contoh ini mudhaf, wa na awil kafu awil ha'u mudhafun ilaih. Na atau kaf atau ha dia mudhaf ilaih, mudah insyaallah. Kemudian perhatikan ini. Summa alam annal idhafata ala thalathati aqsamin. Kemudian ketahuilah bahwasanya penyandaran ada 3 pembagiannya. Dan ini yang sudah ana sampaikan di matan ya. Bermakna lam, terus apa lagi? Min, apa lagi? Fi, itu tambahan dari pensyarah. Yang ketiga fi. Zakarul musannifu minha qismaini. Penulis menyebutkan sebagiannya ada 2 pembagian, yaitu lam dan min saja. Itu yang disebutkan penulis. Lam dan min saja. Dan ditambah oleh pensyarah yang ketiga, yaitu fi. Al-awwalu yang pertama. Ma takunu fihi al-idhafatu ala ma'na min. Wa dhabitu hadzal qismi ay yakuna al-mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi. Perhatikan, ini penting. Yang pertama, ma takunu fihi al-idhafatu, yang terjadi di dalamnya penyandaran, ala makna min, di atas makna min. Ini yang pertama, maknanya min. Wa dhabitu hadzal qismi, ketentuan bagian ini. Jadi kapan sih dia bermakna min? Ketentuannya apa? Di sini dikasih ketentuannya. Dikasih stabilo berarti. Ayyakunal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi. Apa ketentuannya? Yaitu mudhaf bagian dari mudhaf ilaihinya. Mudhaf bagian dari mudhaf ilaihinya. Contoh, misalnya kita kasih khatamu hadidin, juga saubu khazin, juga contoh lagi qalamu bakrin, contoh lagi makru al-laili. Perhatikan. Tadi dia ketentuannya bermakna min apa? Ayyakunal mudhafu juz'an minal mudhaf ilaih. Mudhaf bagian dari mudhaf ilaihnya. Cincin besi. Lihat di situ. Apakah cincinnya dia mengandung besi, bagian besi? Maka jawabannya iya, cincin terbuat dari besi, karena di situ cincinnya dia bagian dari besi. Kan cincinnya terbuat dari besi. Mudhafnya juz'an minal mudhaf ilaih. Mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih, cincinnya bagian dari besi. Karena cincinnya terbuat dari besi, ya berarti bagian dari besi lah. Maka dia di sini bermakna apa? Min. Karena mudhaf bagian dari mudhaf ilaih. Maka artinya cincin dari besi. Contoh yang kedua. Thawbu khazin. Baju sutra.
Di sini dia apakah bermakna min? Coba kita lihat. Tadi ketentuannya apa? Mudhof bagian dari mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Saub. Mudhof ilaihnya khaz. Apakah baju bagian dari sutra? Iya, karena kan bajunya terbuat dari sutra. Berarti bajunya bagian dari sutra karena terbuat dari sutra. Maka di sini dia bermakna min karena mudhof bagian dari mudhof ilaih. Oleh karena itu artinya apa? Baju dari sutra. Tapi coba lihat antum yang ini. Qalamu bakrin. Mudhofnya mana? Qalam. Bakar apa? Mudhof ilaihnya apa? Bakar. Apakah pena bagian dari bakar? Enggak lah. Apakah pena tangannya bakar, badannya bakar, kepalanya bakar, pena bagian dari bakar? Tidak. Maka di sini bukan bermakna min. Bukan bermakna min. Lalu apa? Nanti ada itu. Coba lihat lagi contoh yang kedua. Makru al-laili. Kejahatan. Kemakaran. Malam. Kemakaran malam. Apakah kejahatan itu bagian dari malam? Tidak, tohakum. Apakah kejahatan bagian dari malam? Bukan lagi mana? Kejahatan bagian dari malam. Maka bukan. Karena dia bukan, maka bukan bermakna min. Lalu apa? Nanti ada pembahasannya. Paham insyaallah? Jadi ketentuan yang pertama dia bermakna min. Tatkala mudhof bagian dari mudhof ilaih. Khatamu hadidin. Cincin besi, ya. Maka di sini cincin bagian dari besi, ya, karena cincinnya terbuat dari besi. Juga contoh yang ketiga, babu sajin, pintu kayu jati. Maka di situ pintunya bagian dari kayu jati, karena pintunya terbuat dari kayu jati. Maka dia bermakna min, pintu dari kayu jati. Paham insyaallah? Paham ya? Itu ketentuan yang pertama. Bermakna min ayyakunal mudhofu juz'an minal mudhofi ilaihi. Mudhofnya bagian dari mudhof ilaih. Contoh, saubu khazzin. Baju sutra. Di situ baju bagian dari sutra. Karena memang baju terbuat dari sutra, maka baju bagian dari sutra. Maka dia bermakna min, baju dari sutra. Babu sajin pun sama, khatamu hadidin pun sama, sudah kita jelaskan tadi di papan tulis. Ai saubun min khazzin, baju dari sutra, babun min sajin, pintu dari kayu jati, khatamun min hadidin, cincin dari besi. Dan lihat di sini dikasih penjelasan, wal khazzu nau'un minal hariri, sejenis dari sutra, ya, dia dari kain sutra, tapi itu kain sutra memiliki banyak jenis dan dia khas sejenis dari kain sutra. Saju nau'un minal khashabi, sejenis dari kayu, ya, kayu jati. Sejenis dari kayu. Kayu kan banyak. Dan khashab dan saj dia sejenis dari kayu, yaitu kayu jati. Saj, kayu jati. Al-qismu tsani, bagian yang kedua. Dan ini walam yadhkurhul musannifu, penulis tidak menyebutkannya. Ya, tambahan dari pensyarah. Apa itu bagian yang kedua? Matakunu fihil idhafatu ala ma'na fi. Wa dhabituhu ayyakunal mudhafu ilaihi dzarfan lil mudhafi. Apa yang kedua? Matakunu fihil idhafatu, yang terjadi di dalamnya penyandaran ala ma'na fi, di atas ma'na fi. Jadi artinya fi, di dalam. Pada. Wa dhabituhu, ketentuannya apa? Kapan dia bermakna fi? Perhatikan ini. Ayyakunal mudhafu ilaihi dzarfan lil mudhafi. Mudhaf ilaihinya itu sebagai wadah untuk mudhaf. Apa? Dzarfan, wadah, tempat, itu juga bisa. Mudhaf ilaihinya berarti bagian yang kedua sebagai wadah tempat untuk yang pertama. Contoh, nahu qaulihi ta'ala bal makrul laili. Ini yang tadi kita kasih contoh. Makrul laili, kejahatan malam. Perhatikan. Tadi apa ketentuannya? Mudhaf ilaihinya, ini dia mudhaf ilaih. Ini dia mudhaf. Tadi ketentuannya apa itu di situ?
mudhof ilaihnya sebagai wadah. Mudhof ilaihnya sebagai wadah untuk mudhof. Sebagai tempat untuk mudhof. Malam itu sebagai tempat terjadinya kejahatan. Malam sebagai tempat wadah terjadinya kejahatan. Makar ya. Karena mudhof ilaihnya sebagai wadah tempat untuk mudhof, malam sebagai tempat terjadi kejahatan, maka di sini dia bermana apa? Fi. Jadi apa artinya? Kejahatan di malam hari. Lihat betapa pengaruhnya kan? Nahwu itu dalam menerjemahkan. Coba kalau antum nggak tahu belajar ilmu nahwu, apa ini makrul lail dia? Kejahatan malam. Gimana kejahatan malam? Malam berbuat jahat. Kan gitu bisa orang pahamnya. Malam berbuat jahat, gimana malam berbuat jahat? Maka di sini dia mudhof ilaih yang bermakna fi, yaitu kejahatan di malam hari. Paham insyaallah? Karena mudhof ilaih sebagai wadah tempat untuk mudhof. Malam sebagai wadah atau tempat terjadinya kejahatan. Wa qaulihim fi Utsmana, dan perkataan mereka pada Utsman radhiyallahu taala anhu. Utsmanu syahidud dari. Utsman orang yang syahid rumah. Maksudnya apa? Kita praktekkan lagi. Utsmanu syahidu ad-dari. Utsman orang yang syahid rumah. Lihat di sini. Syahidu apa i'rabnya? Mudhof. Utsmanu mubtada, syahidu khobar, dan dia mudhof. Ad-dari mudhof ilaih. Lihat tadi ketentuannya apa? Ketentuannya yaitu mudhof ilaih sebagai wadah tempat untuk mudhof. Coba lihat di sini. Rumah sebagai tempat Utsman syahid. Jadi Utsman syahidnya di rumah. Maka rumah sebagai wadah tempat syahidnya Utsman. Oleh karena itu dia bermakna fi, yaitu apa? Utsman syahid di dalam rumah. Paham insyaallah? Ilain. Ta'khud al-malabis bisurah. Ayakhudhu malabisakum. Al-an sa'atikumul waqt. خلاص أخذتم؟ بسرعة نستمر نواصل الدرس. أين جيو؟ بسرعة.
خلاص أخذتم؟ بقي هبل. أين هبل؟ أي بسرعة هبلي. ما شاء الله هبلي هذا مجتهد. Paham insyaallah? Bagian yang kedua. Nah, kita lanjut. Bismillah. Wa qaulihim fi Utsman radhiyallahu taala anhu, dan perkata mereka pada Utsman, Utsman syahidud dari, Utsman orang yang syahid rumah. Maksudnya apa? Di dalam rumah. Karena rumah sebagai wadah tempat syahidnya Utsman. Ai makrun fil laili, kejahatan di malam hari. Wa syahidun fid dari, syahid di dalam rumah. Al-qismu tsalitsu, bagian yang ketiga, wa huwal aktsaru, dan dia yang paling banyak. Yaitu ma takunu fihi al-idhafatu. Lish tajlis ya Anas? Qum. Ma takunu fihi al-idhafatu ala ma'na al-lami wa dhabituhu annahu kullu idhafatin laysat bima'na min aw fi. Kalau antum tadi paham yang ketentuan dari bagian yang pertama bermakna min, ketentuan dari bagian yang kedua bermakna fi, kalau antum paham dua itu, masuk ke bagian yang ketiga yang bermakna lam, udah tutup mata itu, merem. Insyaallah mudah sekali itu. Matakunu fil idhafatu, yang terjadi di dalamnya penyandaran ala makna lam, di atas makna lam, yaitu kepemilikan, milik. Apa ketentuannya? Wa dhabituhu annahu kullu idhafatin, bahwa setiap penyandaran laisat bi makna min aw fi, bukan bermakna min atau fi. Kalau dia bukan bermakna min, berarti apa? Bukan mudhofnya bagian dari mudhof ilaih, bukan mudhof ilaihnya sebagai wadah tempat untuk mudhof, bukan bermakna min, bukan bermakna fi, maka dia bermakna lam. Gulamu Zaidin, lihat di sini. Gulamu Zaidin, coba kita praktekkan ya. Bisa gak dia bermakna min? Gulamu Zaidin, coba. Bisa gak dia bermakna min? Apa makna min? Ketentuannya mudhof, bagian dari mudhof ilaih. Apakah anak itu bagian dari Zaid? Ya anaknya iya, tapi apakah anaknya itu mungkin tangannya Zaid, perutnya Zaid? Bagian dari Zaid bukan? Bukan. Kalau dibilang bagian dari Zaid, iya kan anaknya, bagian dari darahnya kan gitu. Tapi maksudnya apakah anaknya itu bagian dari diri Zaid? Tangannya Zaid, perutnya Zaid, kepalanya Zaid? Tidak. Maka bukan bermakna min. Kedua, apakah mudhof ilaih wadah tempat untuk mudhof, Zaid wadah tempat untuk gulam? Ngaco lagi, nggak jelas. Bukan berarti. Maka karena dia bukan bermakna min, bukan bermakna fi, dia bermakna lam. Anak milik Zaid ya, lam ya, milik. Wa thawbu amrin, baju milik Amr. Ai gulamun li Zaidin wa thawbun li Amrin. Anak milik Zaid dan baju milik Amr. Lihat di sini penjelasannya. Fal idhafatu fi hadainil mithalaini laysat bima'na min, li'anna al-mudhafa laysa juz'an minal mudhafi ilaihi, yang tadi udah ana jelaskan. Wala bima'na fi, li'anna al-mudhafa ilaihi laysa dharfan lil mudhafi. Wa idza antafal amrani fahiya bima'na lami. Fal idhafatu fi hadainil mithalaini, maka idhafah pada dua contoh ini laisat bima'na min, dia bukan bermakna min. Gulamu Zaidin thawbu khazin, bukan bermakna min. Kenapa? Li'anna al-mudhafa laysa juz'an mudhaf minal mudhaf ilaihi. Karena mudhafnya bukan bagian dari mudhaf ilaihi. Tadi itu baju bukan bagian dari Amr. Anak bukan bagian dari Zaid. Wala bima'na fi, dan dia bukan juga bermakna fi. Li'anna al-mudhafa ilaihi laysa dharfan lil mudhaf.
Karena bahwasanya mudhof ilaihnya bukan tempat untuk mudhof, yaitu Zaid bukan tempat untuk Gulam. Amr bukan tempat untuk Saub. Maka apa? Wa idzan tafal amroni, apabila luput dua perkara itu. Nggak bisa bermakna min, nggak bisa bermakna fi, fahiya bima'na lam, maka dia bermakna lam, yaitu kepemilikan li Zaidin, li Amrin. Paham insyaallah? Paham ya? Lanjut. Wa ammal qismu tsalitsu fahuwal makhudhu bittabaiyati. Ini pembahasan baru. Tadi makhud bil mudhaf sudah selesai. Makhud bil mudhaf sudah selesai. Sekarang lanjut pembahasan baru, yaitu fawal makhudhu bittabaiyati, makhud dengan sebab pengikutan. Tapi sudah kita bahas di awal, pendapat yang benar ini bukanlah termasuk dari makhud. Dan ini pendapat yang lemah. Udah kita bahas belum? Sudah ya, coba antum lihat lagi. Kita sudah bahas di halaman 278. Nah, itu yang asal, itu yang ketiga, makhfudun bitabaiyah. Nahu marartu bi Zaidin al-aqili fal-aqili na'tun li Zaidin wa na'tul makhudi makhudun mithluhu walladhi amila fihi al-khafdha wa tabaiyatuhu li Zaidin wa hadzal qawlu dha'ifun aidan. Ini udah kita bahas kan, itu pendapatnya lemah. Wasahihu annahu makhfudun bil harfi alladhi khafadha al-matbu'. Jadi pendapat yang benar, isim-isim yang dikhafad itu cuma dua. Dikhafad dengan huruf jar dan dikhafad dengan mudhof. Dikhafad dengan mudhof, seakan-akan ada lanjutan lagi setelahnya. Dan adapun yang ketiga, tabi'un lil makhfud, itu tidak benar, pendapatnya lemah. Dan ini sekarang kita bahas. Wa amal qismu tsalitsu, adapun bagian yang ketiga, fahuwal makhfudu bittabaiyati, dikhafad dengan pengikutan, dan ini pendapat yang lemah. Ai bikaunihi tabi'an lismin mahfudin qablahu. Bikaunihi, dengan keadaannya, tabi'an, sebagai pengikut, lismin mahfudin qablahu, untuk isim yang dikhafad sebelumnya. Dengan keadaannya sebagai pengikut untuk isim yang dikhafad sebelumnya. Karena yang diikutinya mahfud, maka pengikutnya juga mahfud. Wattawabi'u arba'atun, dan pengikut-pengikut ada 4. Na'at atau taukid badal. Famithalun na'ati, contoh na'at, qauluka, perkataanmu, marartu bi Zaidin al-aqili. Na'atnya mana? Al-aqili, itu na'at kan? Pendapat yang lemah itu mengatakan al-aqili majrur dengan sebab pengikutannya kepada Zaid. Dengan sebab apa? Pengikutannya, berarti maknawi. Marartu bi Zaidin al-aqili. Perhatikan, pendapat yang lemah ini na'at majrur dengan sebab apa? Pengikutannya kepada Z. Pengikutannya kepada Z. Pengikutannya berarti apa? Maknawi. Ini lemah. Makhudhu bittabaiyah, makhud dengan sebab pengikutannya. Pendapat yang benar apa? Dia makhud dengan sebab apa? Dengan sebab huruf jar di sini. Dia makhudnya sama sebagaimana yang diikutinya dia dikhafad dengannya. Jadi pengikut amilnya sama dengan amil mudhof ilaih. Amil mudhof ilaih, amil yang diikuti. Pengikut amilnya sama dengan amil yang diikuti.
Marartu bi Zaidin al-Aqili, yang diikuti mana? Yang diikuti mana? Zaid. Ini yang diikuti. Amilnya apa di situ? Amilnya apa? Yusuf, amilnya apa? Antum tahu amil gak sih? Amilnya di situ apa, Khalid? Amilnya apa, Yusuf? Huruf jar amilnya. Subhanallah, nggak tahu amil antum sampai sekarang ini. Anak bilang dari tadi amil. Apa arti amil? Pengaruh. Marartu bi Zaidin al-Aqili. Zaidin majrur. Amilnya, pengaruh yang menyebabkan dia majrur, itu apa? Anak tanya ke antum ini. Apa amilnya? Huruf jar. Maka al-Aqili sebagai pengikutnya, amilnya juga sama huruf jar. Karena kaidahnya, pendapat yang benar, pengikut amilnya sama dengan amil yang diikuti. Pengikut amilnya sama dengan amil yang diikuti. Ditulis ini. Lebih mudah untuk antum memahami nanti ketika murojaah. Pengikut amilnya sama dengan amil yang diikuti. Habli, udah ditulis? Udah. Wa mithalul atfi, contoh atof. Qauluka, perkataanmu, marartu bi Zaidin wa Amrin. Lihat di situ. Atofnya mana? Amrin, ana tulis saja. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Atofnya mana? Amrin, ini atof. Dan dia pengikut. Ma'tufnya mana? Zaid. Ini waw huruf atof ya. Harfu atfin. Ma'tufnya Zaid. Atau namanya yang lebih umum yaitu matbu. Apa arti matbu? Yang diikuti. Oke, udah tahu semua? Amrin atofnya dan dia pengikut. Waw huruf atof, Zaid ma'tuf dan dia yang diikuti. Oke. Tadi kaidahnya apa? Pengikut amilnya sama dengan amil yang diikuti. Amil yang diikuti si Zaid, amilnya apa? Huruf jar. Amil yang mempengaruhi sehingga bi Zaidin dia menjadi majrur adalah ba huruf jar. Maka amrin sebagai pengikut atau amrin sebagai pengikut dan dia atof, amilnya pun sama. Amrin sebagai pengikut, dia pun amilnya sama huruf jar. Wa mithalu taukid, contoh taukid, qauluka, perkataanmu, marartu bil qaumi kullihim, aku telah melewati kaum semua mereka, semuanya. Taukidnya mana? Kullihim. Dan dia pengikut. Yang diikuti mana? Al-qaum. Al-qaum yang diikuti dia majrur dengan sebab apa? Huruf jar. Amilnya huruf jar. Maka kullihim, kulli, dia sebagai pengikut, amilnya juga sama dengan yang diikuti yaitu huruf jar. Wa mithalul badali qauluka, contoh badal perkataanmu, nazartu ila Zaidin akhika, aku telah melihat Zaid saudaramu. Badalnya mana? Akhika. Dan dia pengikut, yang diikutinya mana? Zaid. Zaid yang diikuti, amilnya yang menyebabkan dia majrur apa? Huruf jar ila. Maka akhik sebagai pengikut, amilnya pun sama huruf jar ila. Karena kaidahnya pengikut amilnya sama dengan amil yang diikuti. Fattabi'u fi hadhil amthilati, maka pengikut pada contoh-contoh ini yaitu al-aqili wa amrin wa kullihim wa akhika makhfudun bittabaiyati, dia dikhafat dengan pengikutan, tapi nanti dijelaskan ini pendapat yang lemah. Mahfud dengan pengikutan. Ai bi kaunihi waqa'a tabi'an lismin mahfudin qablahu. Bi kaunihi, dengan sebab keadaannya dia
bikaunihi, dengan keadaannya dia waqa'a tabi'an, jatuh sebagai pengikut lismin mahfudin qablahu, untuk isim yang dikhafat sebelumnya. Dengan keadaan dia jatuh sebagai pengikut untuk isim yang dikhafat sebelumnya. Mudahnya karena yang diikuti ya mahfud, maka dia juga ikut mahfud. Itu mudahnya. Kalau sulitnya, bahasa yang disampaikan oleh pensyarah bikaunihi waqa'a tabi'an lismin mahfudin qablahu, dengan keadaannya jatuh sebagai pengikut untuk isim yang dikhafat sebelumnya, maka dia pun mahfud. Wa huwa Zaidin wal qaumi. Tapi lihat di sini kasih stabilo, wa hadzal qaulu dhaifun, dan ini pendapat yang lemah. Yang benar apa? Ini yang tadi Anda sudah sampaikan. Pengikut amilnya sama dengan amil yang diikuti. Itu yang benar. Was-sahihu anna tabi'a fi hadhil amthilati makhfudun biharfil jarri alladhi khafadhal matbu'a. Was-sahihu, dan pendapat yang benar, anna tabi'a, bahwasanya pengikut fi hadhil amthilati, pada contoh-contoh ini pengikutnya makhfudun, dia dikhafat biharfil jarri alladhi khafadhal matbu'a, dia dikhafat dengan huruf jar yang telah mengkhafat matbu', dengan huruf jar yang telah mengkhafat yang diikuti. Jadi pengikut amilnya sama dengan amil yang diikuti, yaitu huruf jar yang menjar matbu'nya, yang diikutinya yaitu ba dan ila. Waqad taqaddamal kalamu 'ala tawabi'i fi abwabiha mustawfan, dan telah berlalu pembahasan tentang tawabi pada bab-babnya dengan memuaskan ya. Dan nanti insyaallah ini khatimah penjelasan tentang mamnu' minas sarfi. Akan dibahas insyaallah besok ya, hari Kamis. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.